Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan berkhotbah bagi kita semua. Namun sebelum daripada itu, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurap kami semua yang ada di tempat ini. Berikan kami telinga seorang murid supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan begitupun Engkau memakai mulut dan bibir hamba-Mu ini supaya hamba-Mu ini bisa menyampaikan firman kebenaran-Mu. Semuanya berasal daripada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak peristiwa di dunia ini. Peristiwa, entah itu peristiwa kebakaran, tsunami, perampokan. Banyak peristiwa sekali yang dialami oleh manusia di dunia ini. Salah satunya adalah jamret atau perampokan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang nama jamret atau perampokan, orang yang menjamret itu tentu dia ingin merebut atau mengambil barang yang berharga dari seseorang. Entah itu barang yang berharga baik itu berupa emas, handphone, ataupun uang. Ia ingin sekali merebut, dan bahkan ia berusaha sekeras mungkin supaya dia bisa mendapatkan barang yang berharga itu dari orang tersebut. Dan biasanya kalau kita keluar kemana, kalau misalnya kita membawa barang yang berharga seperti tas, handphone, atau uang, emas, mungkin saja kita menyimpan barang itu dengan hati-hati, dan mungkin saja kita memegang barang itu dengan erat-erat sehingga jamret itu tidak melihatnya. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, firman Tuhan mengatakan bahwa iblis adalah pencuri. Seperti halnya dengan penjamret atau pencuri. Penjamret atau pencuri itu tentu mau mencuri barang dari orang lain, mau mencuri barang yang berharga dari orang lain. Iblis juga ingin mencuri kita dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan tadi katakan bahwa iblis juga ingin mencuri kita dari Tuhan Yesus melalui orang-orang yang berusaha membelokkan kita dari kebenaran. Ketika kita mengambil sebuah komitmen untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika kita mengambil sebuah komitmen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, maka di situ juga iblis tidak tinggal diam. Iblis juga pasti selalu mencari cara, selalu mencari celah bagaimana supaya dia bisa mengambil kita dari Tuhan. Iblis bisa saja mencuri kita, mengambil kita dari Tuhan melalui situasi dan cobaan, serta melalui berbagai hal dalam dunia ini. Iblis ingin sekali saudara dan saya binasa. Kemauan iblis itu dia tidak setuju kalau kita itu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tidak setuju. Tapi Tuhan menghendaki agar saudara dan saya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tidak akan membiarkan orang percaya binasa. Tuhan akan menyediakan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam ayat ini, firman Tuhan memberikan suatu janji dan kepastian akan pemeliharaan dan lindungan Tuhan atas kehidupan kita setiap saat. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memegang kita dalam tangannya sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita dirampas oleh iblis. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca dan firman Tuhan tadi, saya mencatat 3 hal yang harus kita pelajari dari firman itu. Namun sebelum itu kita harus perhatikan ayat per ayat, yaitu dalam ayat yang ke-28 Tuhan Yesus berkata Dia akan memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Kemudian ayatnya yang ke-29, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Ayatnya yang ke-30 mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan ayat-ayat ini, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu, dan Yesus lah yang menciptakan kita semua manusia. Dia adalah Allah yang telah datang menjadi manusia serupa dengan kita. Nah, 3 hal yang saya catat dari firman Tuhan tadi. Yang pertama adalah Yesus memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya keselamatan itu sudah ada dalam diri kita. Hidup yang kekal adalah keselamatan itu sudah ada dalam diri kita. Janganlah kita fokus pada tubuh jasmaninya, tapi kita berfokus pada siapa hakikatnya. Yesus adalah Tuhan dan Allah yang harus kita sembah. Ya mungkin saja dalam kehidupan kita sehari-hari secara manusiawi, mungkin saja kita waktu itu belum mengenal Tuhan, kita selalu berpikir, kok bisa ya Tuhan seperti ini, Tuhan seperti ini. Namun dalam firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa jangan kita fokus pada tubuh jasmaninya, tapi firman Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yang kedua adalah Yesus memberikan kepastian bagi kita. Yesus memberikan kepastian, artinya Yesus sudah menjanjikan bahwa orang yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan daripadanya. Dan Ia memegang hidup kita dalam tangannya, dan tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya. Hal ini tentu berbicara tentang pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas kita sampai kepada hidup yang kekal. Ia yang memanggil kita adalah setia, dan Ia juga akan menggenapi janjinya sampai kepada akhir zaman, di mana kita dibawanya masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Yesus sudah memberikan kita kepastian bahwa Dia akan memberikan kita hidup yang kekal. Poin yang ketiga adalah Tuhan lebih besar dari siapapun juga. Tuhan Maha Kuasa, artinya Tuhan lebih besar dari siapapun juga di dunia ini. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia menciptakan semua ini, dan Dia berkuasa atas semua yang ada di muka bumi ini. Hal ini menunjukkan kuasa dan otoritas Tuhan atas dunia ini. Kekuasaan Tuhan mampu untuk menjaga kita sehingga kita tidak direbut oleh siapapun. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saja dalam akhir-akhir, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah keadaan saudara akhir-akhir ini? Mungkin saja saudara mengalami kebimbangan akan pemeliharaan Tuhan. Mungkin saja saudara bimbang, saudara takut akan keadaan dunia akhir-akhir ini, apalagi virus corona yang semakin merajalela. Mungkin saja saudara takut. Jujur saya secara pribadi juga saya kadang-kadang takut. Ya ampun, gimana ini? Kok virus ini tidak hilang-hilang dari dunia? Itu, aku sering berpikir seperti itu. Mungkin juga saudara bimbang dengan situasi kehidupan saat ini yang begitu meneror iman saudara.
yaitu dengan ketakutan. Tapi apakah saudara mengalami ketakutan dengan penghukuman Tuhan dan ragu akan keselamatan hidup saudara yang kekal? Akan tetapi pada saat ini, saya mengajak kalian semua, mari percaya kepada Tuhan dan firman-Nya yang memberikan jaminan dan kepastian bagi kita semua. Ia telah menyelamatkan kita oleh kasih anugerah-Nya dalam karya pengorbanannya di salib. Janganlah kita meninggalkan Tuhan, saudara, tapi mari selalu hidup di dalam Dia dan tinggal di dalam Dia, supaya kepastian keselamatan itu menjadi bagian milik kita selamanya. Karena Ia menjaga kita dalam tangan-Nya sampai akhir zaman. Shalom.